Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pelajaran yang keempat. Apa dia? Ketika sampai di Masjidil Aqsa, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat. Bagaimana mereka sholat? Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi makmum, Nabi Musa menjadi makmum, Nabi Isa menjadi makmum. Nabi Isa yang diagungkan dan dibesarkan sampai dikatakan sebagai anak Tuhan, na'udzubillah, menjadi makmum. Nabi Musa yang katanya membelah Laut Merah, dia pukul dan tongkatnya memancar 12 mata air. Kemudian dia pula yang naik ke atas Bukit Tursina, hancur berkeping batu bebatuan. Karena Allah menunjukkan falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Tapi dia juga menjadi makmum. Nabi Ibrahim sebagai titik temu tiga nabi, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa bertemu pada titik Ibrahim alaihissalam. Maka tadi kita sebut kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ibrahim jadi makmum, Musa jadi makmum, Isa jadi makmum. Siapa imamnya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi mengatakan, ana sayyidu waladi Adam. Aku sayyidu, sayyid artinya pemimpin. Ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah pemimpin anak cucu keturunan Adam. Dia sendiri menyebut dirinya sayyid. Makanya Abdul Somad menyebutnya Sayyidina Muhammad, pemimpin kami. Apa nih Ustaz tuh? Saya tak senang lah dia menyebut Sayyidina. Bukan saya menyebut, dia sendiri menyebut dirinya Sayyidina Muhammad. Sayyid, ana sayyid waladi Adam. Aku sayyid, pemimpin anak cucu Adam. Kita ini semua anak cucu Adam, maka kita katakan dia Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Apa pelajaran ini? Pelajaran yang keempat ini, bahwa semua agama setelah datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti tunduk dan patuh kepada syariat Nabi terakhir, Rasul terakhir yang disampaikan oleh khatib Jumat, la nabiyya ba'da, tak ada nabi lain sesudah dia. Itulah rahasia risalah penutup Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang anak-anak kita ini kepalanya dikotori, dicekoki dengan apa yang disebut dengan pluralisme agama. Silakan menghadap ke Santo Thomas, silakan menghadap ke Siddhartha Gautama, silakan menghadap ke Sungai Gangga. Tak penting akidah, yang penting orangnya sopan, yang penting orangnya baik, yang penting orangnya santun, yang penting duitnya banyak. Akidah nomor 16. Oh, dalam Islam tak bisa. Ini akidah nomor 1. Kalaulah akidah tak penting, maka Nabi tidak mengajak Kisra, Raja Persia. Nabi tak mengajak Mukaukis, Raja Mesir. Nabi tak mengajak Kaisar, Raja Romawi. Apa kata Nabi? Aslim, masuk Islam kalian, taslam, kalian akan selamat di akhirat. Wa illa fa'alaika dzambul arisiyin. Kalau kau tak masuk Islam, semua dosa Eropa, semua dosa orang putih, semua dosa orang yang berkulit merah, kau yang akan menanggungnya, wahai Kaisar. Itu surat Nabi, bukan tanggung-tanggung. Maka Nabi tidak mengucapkan salam kepada mereka. Di isi surat itu tidak ada assalamualaikum.
Suratnya masih ada sampai sekarang. Lalu apa bunyi suratnya? Salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan hanya bagi orang yang mengikuti hidayah Islam. Kenapa Nabi tak mengucapkan Assalamualaikum? Karena makna Assalamualaikum, selamat engkau dari api neraka, selamat engkau di akhirat. Mereka tak selamat. Kasihan sekali mereka tak selamat. Tidak selamat. Walaupun dia sudah menolong kita, tak selamat. Sampai hati Pak Ustaz. Gara-gara dialah Ustaz bisa ceramah malam ini. Kenapa? Thomas Alva Edison. Kalau tak ada dia tak hidup. Kipas angin hidup gara-gara siapa? Gara-gara orang kafir. Apa merek? Panasonic. Panasonic. Namanya nama kafir. Nih Rexon Pro. Kafir. Kalau Islam pasti Abdurrahman. Mereka mungkin baik, punya kontribusi dalam kehidupan, tapi ada satu mata kuliah yang nilainya D. Bisa lulus? Tak bisa. Nilai mata kuliah pokok lagi. Mata kuliah apa? Akidah, keyakinan. Oleh sebab itu kalau kasihan, saya kasihan lah nengok toke saya ni Pak Ustaz. Orangnya baik. Kalau hari raya dia ngasih THR. Kalau ini dibelikannya saya baju koko. Boleh saya doakan dia dapat hidayah? Boleh. Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Gimana caranya Pak Ustaz? Tontonkan itu video Ahmad Dedan, video Zakir Naik, buat sebagai oleh-oleh, souvenir. Mudah-mudahan belikan dia buku-buku. Banyak itu di toko buku orang-orang yang dapat hidayah di Eropa, biografi orang-orang Barat masuk Islam. Tengoknya. Ini cara kita. Jangan jadi takut-takuti. Kong masuk Islam ya. Wah, saya takut sunat lah. Gak apa-apa, pakai kampang. Takutlah dia. Berikan dia kemudahan. Yassiru, berikan kemudahan. Wala tu'assiru, jangan dipersulit. Basyiru, beri kabar gembira. Wala tunaffiru, jangan buat orang lari dari Islam. Sekarang orang tertarik mau masuk Islam ketika baca terjemahan Quran di internet. Orang Barat itu mereka nyari Islam di Google. What is Islam? Enter, dibacanya. Bagus sekali ini agama. Tidak boleh makan kenyang kalau tetangga kelaparan. Ini tidak diajarkan di tempat kami, kata dia. Ini baik sekali ini agama. Akhirnya dia pun masuk Islam. Selesai masuk Islam dia pun sholat ke masjid. Begitu keluar dari masjid sendal hilang. Apa kata dia? Untung aku masuk Islam bukan karena nengok orang Islam. Alhamdulillah aku dapat hidayah. Aku masuk Islam bukan karena nengok orang Islam, tapi karena aku membaca langsung ke terjemah Quran dan hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau menengok orang Islam, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu terhijab, Islam itu terdinding, Islam itu tertutup disebabkan perilaku orang Islam. Tapi membenarkan perbuatan orang kafir itu tak betul. Semua agama benar. Tak betul. Ini sekarang anak-anak gadis perempuan muslimah kita ini dikejar-kejar mereka supaya dinikahi, nanti dia pura-pura masuk Islam. Setelah anak satu, anak dua dia kembali ke agamanya, murtad. Akhirnya anak perempuan muslimah kita takut jadi janda karena dia tidak mapan secara ekonomi. Dia masih meminta kepada suaminya. Akhirnya dia pun murtad, anaknya murtad, adiknya murtad. Ini true story, kisah nyata. Oleh sebab itu, selamatkan akidah umat ini dengan kemapanan ekonomi. Kada al-faqru ayakuna kufran. Hampir saja kefakiran, kemiskinan, kemelaratan membuat orang menjadi kafir. Fakir, kafir, tipis, maka perkuat ekonomi umat.
Anak-anak muda kita alhamdulillah menjadi entrepreneur luar biasa. Saya ke kampus, pas di tangga saya tengok mahasiswi, ngapain kalian di sini? Jual bakwan, Pak. Loh, nggak belajar. Kalau pas kosong jual bakwan untuk menata entrepreneur. Bagus kalian jual, tapi jangan lebih banyak dimakan daripada dijual. Artinya mulai berdagang kecil-kecilan. Oleh sebab itu, maka umat Islam ini harus kembali seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu mengembangkan unsur dagang. Maka umat Islam yang meninggalkan ini, Bapak masih sibuk bisnis. Dulu ya Pak Ustaz, tapi sejak ngaji sama Ustaz dengan Ustaz Mustafa udah saya tinggalkan. Saya nunggu Israel aja mau mati aja. Oh, tak betul. Nanti kalau dagangnya, kebunnya, rukonya diambil orang kafir, kita ini jadi apa? Kita jadi konsumen pembeli. Sekarang tenaga kerja Cina sudah masuk. Supir-supir dari Vietnam sudah latihan pakai belangkon bahasa Jawa. Bayangkan itu. Mereka di Vietnam sudah belajar bahasa Jawa untuk siap-siap jadi supir ke Indonesia. Lebih rapi, lebih sopan, lebih baik, bisa pula bahasa Jawa. Begitu kita jumpa matanya sipit putih, pripun kabare Pak Api? Kocok tidak. Akhirnya nanti orang kita ini nanti dicirikan terlalu menakut-nakuti. Tapi yang jelas ini persaingan luar biasa, persaingan ekonomi, persaingan politik. Belum lagi dari luar kita diserang, dari dalam pula sesama Islam terlalu banyak korban-korban. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, pelajaran yang keempat adalah apapun keyakinannya, wa may yabtaghi ghairal Islam, siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia akan termasuk orang yang rugi. Kenapa di akhirat itu dia rugi? Karena di akhirat itu segala amalnya akan hilang, tak bernilai di hadapan Allah. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin, segala amalnya itu akan kami letakkan seperti debu yang terletak di tapak tangan, lalu ditiupkan, hilang, tak berkesan, tak bermakna. Itulah orang yang mati tidak membawa Islam. Makanya selalu kita meminta berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikanlah akhir kalam cakap lidah kami, indan tihai ajalina, ketika ajal kami sampai, qaula la ilaha illallah. Itulah kenapa selesai tahlil, alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar membawa la ilaha illallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini tanamkan ke kepala cucu cicit anak kita, karena mereka sedang menggoncang ini. Andai dia tidak kafir, tidak murtad, paling tidak diajarkan dia bermesra-mesra dengan orang kafir. Jangan lupa kita punya tafsir Imam At-Tabari, tafsir tertua 24 jilid. Apa kata Imam At-Tabari? Dia riwayatkan dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika menafsirkan ayat innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Najis kata Nabi. Innamal musyrikuna najasun, kata Allah, mereka itu najis. Apa kata Abdullah bin Abbas yang dikutip oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir At-Tabari? Rijsul kalbi wal khinzir, seperti najisnya anjing dan babi. Ini tak layak mau disebut, ini kasar, kotor, tapi ini mesti saya sebutkan. Orang lain mau menutup-nutupi hadis tafsir ini silakan, tapi ini mesti disampaikan Ustaz Abdul Somad.
rijsul najasul kalbi wal khinzir. Kalau anjing menjilat bejana air minum kita, maka disiram dengan air 7 kali, salah satunya dengan air tanah. Saking kan kotornya, maka begitu juga menurut pendapat Ibnu Abbas. Lalu kemudian Abdullah Ibnu Abbas begitu penafsirannya. Seorang sultan yang adil bernama Khalifah Umar bin Abdul Aziz menulis, kata Umar bin Abdul Aziz, apa kata dia? Animna'ul yahuda wan nasara min dukhuli masajidil muslimin. Laranglah orang Yahudi dan orang Nasrani masuk ke masjid-masjid orang Islam. Tak boleh. Larang Yahudi dan Nasrani masuk ke dalam masjid orang Islam. Dulu ini tak terbayang ini. Dulu 10 tahun yang lalu kalau kita baca tafsir Ibnu Jarir At-Tabari ini, apa ini? Laranglah orang Yahudi dan Nasrani masuk masjid kamu. Mana ada mereka masuk masjid kita, Pak Ustaz? Sekarang mereka enak nyelonong keluar masuk masjid kita. Malah disambut dengan kompang atrah, lempang lempung, pakai baliho, pakai selamat datang, dia pakai baju koko, dia pakai peci tapi tak sunat. Lalu anak-anak umat Islam mencium tangannya. Apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri dalam kitab tafsir At-Tabari, dikutip Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir Tabari, apa kata dia? La tusafihuhum, jangan kamu bersalaman. Faman safahahum falyatawadda, siapa yang sempat bersalaman hendaklah dia berwudu. Sampai begitu. Oleh sebab itu, Abdul Somad itu mengajarkan permusuhan. Tidak, ini bukan permusuhan, ini masalah kehormatan masjid. Kawan saya menulis, jangan injak tempat sujudkan. Itu tulisannya, jangan injak tempat sujudkan. Tempat sujud kita diinjak-injak. Bayangkan itu, enak saja. Kenapa berani dia menginjak tempat sujud kita? Karena kita yang mempersilakan dia. Bapak mau injak tempat sujud kami? Silakan Pak, pijaklah Pak, pijaklah Pak. Tapi nanti mau pulang tinggal kena agak 5 juta ya. Pijaklah. Kada al-faqru ayyakuna kufran, hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Siapa yang suaranya bisa dibeli dengan 100.000, 50.000? Inilah orang-orang yang menjual akidah ini. Tapi insya Allah kalau datang dia ke masjid Nurul Islam, tak akan. Boleh kami datang, nanti kami nyumbang 5 juta. Kalau 50, kami istikharah dulu. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini zaman kita ini sekarang zaman fitnah. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan 5 zaman yang akan kalian lewati. Pertama, zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu zaman Khulafa Rasyidin, Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Setelah itu zaman Khalifah Al-Adhim, Khalifah yang menggigit karena ada unsur kekejaman. Setelah itu zaman kekacauan yang luar biasa. Inilah zaman kita ini sekarang, zaman kelima, zaman keempat, zaman kekacauan. Kemudian naik khalifah yang adil, pemimpin yang adil, ala minhajin nubuwah, seperti kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dosa apa Pak Ustaz? Kenapa Allah menghidupkan saya ke zaman yang keempat? Kenapa saya tidak hidup pada zaman Abu Bakar Siddiq? Kenapa saya hidup pada zaman Abu Bakar Ba'asyir? Seorang ulama yang siqah terpercaya, hidup di penjara, disiksa tanpa bukti kesalahan. Apa salah kita? Dia tersenyum. Kenapa? Karena dia menganggap inilah ujian akhir zaman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ketika nanti kalian hidup sesudah aku, kata Nabi, kalian akan melihat banyak sekali pertikaian, peperangan, pembunuhan, kekacauan. Maka kembalilah kalian ke jalanku,
kembali ke masjidku. Alaikum bisunnati, ikuti sunnahku. Pekan baru ini macam-macam datang, tapi insya Allah kalau kita berpegang teguh, selamatkan istri kita, anak kita, sahabat kita, kerabat kita, datang ke masjid, hadiri majelis taklim, insya Allah kita akan selamat dari pluralisme, sekularisme, liberalisme, entah isme-isme apa lagi namanya. Yang terakhir, hilang konsentrasi saya mencium bau. Terakhir yang kelima, bahwa inti dari perjalanan ini adalah mengambil perintah sholat. Zakat di mana Pak Ustaz? Zakat di Madinah. Nanti tahun kedua baru ada zakat. Haji di mana Pak Ustaz? Haji diwajibkan tahun ke-6, tapi baru dilaksanakan tahun ke-10. Tapi kalau sudah cerita masalah puasa tahun kedua, nanti di Makkah tak ada puasa, pindah ke Madinah, syahadat Makkah, puasa, zakat, haji Madinah, tapi sholat di Makkah. Naik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu naik jumpa Tuhannya Pak Ustaz. Apa pula Tuhan di atas? Kalau dia di atas berarti mengambil tempat. Batal dua ayat. Laisa kamitslihi syai'un. Dia tak sama dengan apapun. Makanya dalam aqidah Tahawiyah dikatakan munazzahun anil jihad sitti. Dia suci dari arah yang 6. Muka, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Kalau dia bertempat, maka dia kalau tak di atas, di bawah, kalau tak kanan, kiri. Munazzahun anil jihad sitti. Oleh sebab itu tujuan Nabi Muhammad diperjalankan itu untuk apa? Dijelaskan dalam Al-Quran. Linuriyahu min ayatina. Kami ingin menunjukkan tanda-tanda kebesaran kami, supaya dia menerima yang besar, untuk mengagungkan yang maha besar dengan peristiwa terbesar. Apa yang besar diambil? Sholat. Allahu Akbar. Maka jangan kecilkan sholat. Anakku, jangan sampai kau besarkan direkturmu, lalu kau kecilkan Tuhanmu. Kalau direkturmu yang nelpon, langsung kau berhenti di pinggir jalan. Kau katakan, iya Pak, oke Pak, siap Pak, sebentar Pak, iya Pak. Tapi kalau panggilan datang dari Allah, hayya 'alas shalah, kalian aja lah duluan nanti. Kan ada kloter kedua, masih lama lagi. Mana bukti Isra Mi'raj memberikan pengaruh? Dia yang terbesar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Engkau maha besar ya Allah. Inna salati, salat, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku lillah. Semua aku serahkan untuk Engkau ya Allah. Menunduk, menetes air mata. Masuklah beberapa ustaz ke pasar Tanah Abang. Masuk pasar Tanah Abang, mereka mau ngambil wudu. Lalu katanya, astagfirullah, kita udah terlambat ini. Kenapa? Orang pedagang sudah sholat di pasar Tanah Abang. Kita terlambat, mau sholat asar. Sudah selesai tanya, Pak, kami terlambatnya? Enggak, kami sholat zuhur. Sholat zuhur jam 3.05 balik. Disangka udah asar. Apa ini maknanya? Allah, Kau maha besar. Yang maha besar itu kain jualanmu. Yang maha besar itu rukomu. Yang maha besar itu kebun sawitmu. Yang maha besar itu karetmu. Lalu kau katakan Allah maha besar. Allahu Akbar. Gompal. Kau katakan maha besar, kau sholat zuhur jam 3.15. Yang mahasiswa, yang anak muda, yang anak sekolah, Allahu Akbar, hari libur tanggal merah, jam 7 sholat subuh. Allah maha besar apa? Setel HP, hidupkan, sholat jam 5 kurang 10, bangun jam 4, sholat tahajud. Bisa tahajud jam 4 Pak Ustaz? Bisa untuk pemula-pemula. Nanti kalau sudah kuat jam 1.
Kalau tak kuat pulang malam, begadang, banyak kerja, jam 4 solat tahajud. Tunggu azan subuh, baca Quran, banyak berzikir. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Inilah makna mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diambil pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Oleh sebab itu, dimanapun nanti acaranya, penceramahnya Dr. Mustafa Umar, penceramahnya Dr. Mawardi Muhammad Saleh, penceramahnya Dr. Saidul Amin, datang, hadir, ambil iktibar. Saya ingin merefresh, saya ingin menyegarkan, saya ingin menguatkan ingatan saya ingin memperbaharui, mentajdid tentang solat saya. Momen Isra Mi'raj adalah momen memperbaharui solat. Momen nuzul Quran adalah momen memperbaharui bacaan tafsir tajwid Al-Quran. Momen Maulid Nabi adalah momen menyegarkan kembali pengenalan kita tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu ada timing, selalu ada momen dan kesempatan, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ketika orang bertanya kepada Syekh Ibnu Utsaimin, ulama besar Saudi Arabia, "Syekh, ya, apa hukumnya seorang khatib naik mimbar hari Jumat? Pas bulan Rabiul Awal dia cerita sejarah Nabi. Pas bulan Rajab dia cerita Isra Mi'raj." Mengaitkan antara momen dengan judul khutbah. Kalau judul khutbah saja boleh dikaitkan, apalagi judul pengajian. Itu yang ingin saya sampaikan. Malam ini memang jadwal kita ngaji. Setiap hari Selasa keempat kita memang ngaji di Masjid Nurul Islam ini. Malam ini kita buat judul pengajiannya, pelajaran apa yang diambil dari peristiwa Isra Mi'raj. Yang pertama, jangan berharap kepada manusia, putuskan harapan, gantungkan hanya kepada Allah. Yang kedua, ketika engkau jatuh terhina rendah, jangan putus asa, karena berarti Allah akan mengangkatmu ke tingkat yang tinggi. Yang keempat, yang ketiga, bahwa perjalanan itu mendatar supaya kau jaga hablum minan nas. Yang keempat, bahwa Nabi sholat bersama Nabi-Nabi, menunjukkan semua syariat mesti ikut syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, momentum Mi'raj tak lain tak bukan menyegarkan kembali sholat kita. Hari libur, ada arisan keluarga, panggil ustaz satu. Judul pengajian kita karena ini bulan Rajab tentang sholat, dari takbiratul ihram sampai salam. Acara adik-adik di kampus, ini bulan Rajab, kita bedah buku. Buku apa? Buku yang gratis, bisa di-download. Buka HP masing-masing. 7 tanya jawab seputar sholat. Abdul Somad, enter. Gratis. Buka masing-masing. Pertanyaan ke-1 sampai ke pertanyaan ke-77. Judulnya bedah buku. Kalau mungkin ceramah-ceramah dia bosan, buat bervariasi. Acara bedah buku, acara praktek sholat. Nah, suruh dia maju, tengok gimana bacaannya, gimana tumak ninahnya, gimana gerakan tangannya. Hadirkan ustadz yang ahli, Ustadz Kusyairi, fikih 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, tentang serba-serbi sholat. Itu semua momen ini untuk menyegarkan. Kalau tidak, kita akan hanyut dengan momen April Mop, momen Valentine, momen jingle bell, momen happy birthday to you, momen macam-macam. Nanti orang terjun ke sungai sama-sama ikut, orang bunuh diri sama-sama ikut. Dunia ini kalau diikutkanlah tradisi-tradisi kafir jahiliyah ini luar biasa. Oleh sebab itu, mulai dari kampus, sekolah-sekolah ini dihidupkan kembali, tapi isinya jangan perbuatan mungkar. Isinya apa? Memperbaiki kualitas sholat,
Dan momen Isra Mi'raj adalah kembali memakmurkan masjid. Kita bersyukur masjid kita, Masjid Nurul Islam, beginilah ramainya. Tapi masjid yang lain, saya dengan kawan-kawan pergi ke Dumai, sudah 3 kali lewat di situ, di tempat yang sama, jamaahnya tetap satu. Kalau sekali oke, kebetulan kita singgah lagi di masjid itu, iyalah satu juga. Bulan depan kami mampir lagi, satu juga. Berarti memang pemain bertahan. Satu. Kami mau coba satu. Mutar kami dari jalan Sungai Panik masuk, karena jalan Duri ditutup. Ada sebelah kanan. Kalau Bapak Ibu tak percaya, coba nanti lewat situ. Kalau dia satu, itulah dia. Luar biasa hari ini. Orang berlomba-lomba membangun rumah Allah, tapi berlomba-lomba juga meninggalkan sholat berjamaah. Padahal Nabi mengatakan, kalau ditinggalkan satu kampung itu istahwadat alaihi musyayatin. Sekampung itu dikuasai oleh setan. Jangan heran, bapaknya kesetanan, ibunya kesetanan, anaknya keiblisan. Kenapa? Karena mereka meninggalkan sholat berjamaah. Setan hanya menerkam serigala, hanya akan mencengkram kambing yang melepaskan diri dari jamaah. Alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian berjamaah. Paksakan diri. Paksakan. Ibadah itu awalnya keterpaksaan. Bukankah anak-anak muda pas pertama kali merokok batuk-batuk? Karena dipaksa. Oh, kenapa? Kalau nggak merokok nggak maju, nggak jantan. Bencong aja ngerokok, masa jantan nggak ngerokok? Awalnya batuk, pedas, pahit. Ustaz kok tahu? Ustaz kan pernah juga muda, bukan langsung tua. Tapi begitu sudah menjadi kebutuhan, tak boleh tinggal. Undangan tinggal, bininya tinggal tak apa-apa. Tapi kalau itu tinggal, kiamat dunia. Nah, oleh sebab itu semua berawal dari keterpaksaan. Terpaksa ini ke masjid, terpaksa ini pengajian. Aku susah betul lah hari ini. Apa yang kau susahkan? Begitu berangkat, kempes pula mobil. Begitu sampai di jalan, macet total. Pas lampu merah, aku terobos, brit. Terus apa lagi? Pulang ke rumah, hujan lebat pula banjir. Habis itu masuk ke rumah, datang pula pengumuman dari masjid, hadirilah pengajian. Inilah pelengkap penderitaan. Ada sebagian orang menganggap pengajian inilah pelengkap penderitaan. Maka begitu menengok wajah Ustaz, sumber penderitaan. Ada orang model begitu. Berawal dari penderitaan, tapi lama-lama menjadi ketertarikan, lama-lama menjadi keperluan. Karena Islam ini mesti dicari. Islam tidak datang ke biji mata kita, dia mesti kita cari. Itulah perjuangan Bilal bin Abi Rabah yang ditimpakan batu besar ke perutnya, diikatkan tali-tali ke anak-anak kecil menarik dia di kota Makkah. Itulah perjuangan Suhaib Ar-Rumi yang pindah meninggalkan harta benda istri dan anak. Itulah perjuangan Ammar bin Yasir yang emaknya ditikam dengan tombak ke tangkai jantungnya Sumayyah. Itulah perjuangan Salman Al-Farisi yang meninggalkan kampung halaman demi menjumpai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebesar apa pengorbanan kita, sebesar itulah cinta kita kepada Islam. Kenapa kita tak cinta? Karena kita tidak berkorban. Maka untuk menumbuhkan cinta, berkorbanlah, bersedekahlah, berinfaklah. Tak ada yang bisa saya sedekahkan Pak Ustaz. Saya korban duit tak bisa, korban perasaan, korban hati, korban waktu. Kelak semua akan dibalas, tapi disitulah letak iman. Kenapa Allah itu tak turunkan malaikat saja Pak Ustaz? Ketika dia meninggalkan sholat 3 kali, mati langsung. Ketika dia mencuri, putus tangannya langsung. Ketika dia menengok, buta matanya langsung. Ketika dia mendengar haram, peka langsung. Ketika dia berzina, putus langsung. Kenapa tak diturunkan saja malaikat? Kata orang-orang yang tak sabar. Maka Allah menjawab, laula unzila alaihi malak. Mengapa tak diturunkan malaikat?
Apa kata Allah? Lau anzalna malakan, kalau kami turunkan malaikat, laqudiyal amr, game is off. Selesai. Kalau kami turunkan malaikat, udah lama dunia ini aman. Tapi Allah ingin melihat hambanya. Kenapa hambaku berkumpul di rumahku itu, hai malaikat? Mereka berzikir mengingatmu ya Allah. Mereka membaca kitab suci-Mu ya Allah. Mereka mengkaji hadis-hadis-Mu ya Allah. Pernahkah mereka melihat aku? Tidak. Pernahkah mereka melihat surgaku? Tidak. Pernahkah mereka merasakan panas nerakaku? Tidak. Bagaimana seandainya pernah mereka melihat aku? Bagaimana seandainya mereka pernah melihat surgaku? Bagaimana seandainya mereka pernah terbakar karena nerakaku? Apa yang terjadi? Tentulah mereka lebih ramai, tentulah mereka lebih khusyuk. Saat itulah Allah membanggakan kita kepada para malaikat. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibanggakan. Amin. Lebih kurang 35 menit setelah sholat Isya. Tadi dari maghrib ke Isya 45 menit. Itulah kaji kita malam ini, 5 hikmah. Yang 5 ini jangan anggap ini saja, akan ditambah ustadz-ustadz yang lain. 5 dari Ustadz Abdul Somad, 5 dari Ustadz ini, 5 dari Ustadz ini. Bapak Ibu ingat, sampaikan ke anak, menantu, cucu, cici. Share video, tulisannya, transkripnya. Ini akan menjadi amal jariah. Inilah amal yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.